guys, selamat datang kembali di Lance Intuition. Gimana kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja ya, dan terutama bahagia teman-teman. Oke, kita fun reading lagi, pilih kartu lagi. Kali ini temanya aku ambil dari sisi dia, pasangan kamu. Kamu itu pasangan yang seperti apa? Menurut dia, dari sisi dia, kamu itu pasangan yang seperti apa sih? Gitu ya. Baik kamu divine feminine maupun divine masculine ya, ini bebas ya teman-teman ya bacaannya, mau kamu sudah menikah maupun belum ya. Ini fun reading, ini bacaan untuk umum, jadi mungkin tidak akan cocok atau tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana teman-teman ya. Nanti diambil positifnya, diambil yang baiknya, diambil resonate-nya, yang negatifnya jangan terlalu lama disimpan, buru-buru dibuang deh ya, itu bisa jadi racun untuk diri kita, terutama jiwa kita teman-teman ya. Apapun hasilnya, apapun tebaran kartunya, bacaan energinya, jangan terlalu dimasukkan ke hati teman-teman ya. Jangan terlalu dibawa perasaan. Enjoy aja. Ya senyum-senyum aja lah teman-teman ya. Itu kan gunanya fun reading seperti itu ya, memberikan energi positif gitu ya. Menurut dia, dari sisi dia, kamu itu pasangan yang seperti apa sih gitu ya, baik divine feminine maupun maskulin, baik kamu sudah menikah maupun belum ya. Kamu tinggal sesuaikan saja nanti hasil tebarannya dengan keadaan kamu ya. Aku akan bacakan energinya, tebaran kartunya secara random berdasarkan intuisiku ya teman-teman. Jadi kamu tinggal sesuaikan saja. Oke, 1 dan 2 pilih dengan intuisimu ya, mana pilihan dari kedua pilihan ini yang memanggil kamu. Pilihan 1 dan pilihan kedua. Kita mulai dari pilihan 1 ya. Pilihan 1 energimu, karakteristikmu, sifat-sifatmu, apapun yang ada di dalam dirimu ya teman-teman ya. Oke, Judgment. Apa ini? 8 of Pentacles dan ada 6 of Pentacles. Oke, dari Judgment aku lihat keadaan kamu saat ini, energi kamu saat ini, kamu merasa sedang dikelilingi atau sudah dikelilingi dengan orang-orang yang mengerti banget tentang dirimu, baik buruknya dirimu, menerima keburukanmu, bahkan bisa menjadi temanmu, sahabatmu, saudaramu di setiap kesulitan ya. Kamu sudah menemukan lingkungan yang cukup nyaman untuk dirimu, orang-orang yang mungkin senasib denganmu gitu ya, memiliki background cerita kehidupan yang sama denganmu, jadi nyambung aja gitu ngobrolnya ya. Saat ini kamu sedang dalam energi yang seperti itu, sudah menemukan orang-orang yang bisa mengerti dirimu, begitupun sebaliknya ya, bukan hanya kamu yang dimengerti. Mungkin kamu punya cerita yang sama dengan mereka, mungkin kamu punya kenyamanan, mungkin mereka bisa menerima kamu, begitupun sebaliknya gitu ya. Dari 8 of Pentacles di sini kamu kayaknya secara karakteristik atau sifat kamu seorang pekerja keras teman-teman ya. Kamu orang yang sangat kreatif, bahkan kamu punya cukup banyak hobi gitu ya, yang rata-rata hobimu ini kamu jadikan uang. Jadi ya saat ini kamu lagi fokus dengan pekerjaanmu, dengan orang-orang yang kamu sayangi. Menurut kamu bekerja itu ya untuk orang-orang yang kamu cintai sih, kamu sayangi gitu, keluarga kamu, anak-anak kamu, orang tua kamu, ada anak istri kamu, ya siapapun lah ya gitu. Mungkin kamu membantu perekonomian keluarga jika kamu memang sudah berumah tangga. Siapapun yang kamu cintai gitu ya. Di sini kayaknya aku lihat kamu punya karakteristik yang senang sekali memberi. Kamu bukan tipikal orang yang suka perhitungan kalau memberi sesuatu bantuan kepada orang yang kamu cintai, termasuk keluargamu ya, anakmu, suamimu, istrimu, siapapun. Apalagi orang tua ya. Di sini energi kamu, karakteristik kamu ya, mungkin dari Judgment di sini kamu merasa nyaman itu ya karena kamu dikelilingi dengan keluargamu ya teman-teman. Yang paling mengerti kita kan keluarga kita, seperti itu ya. Oke. Ya, ini energi kamu lagi merasa nyaman dikelilingi dengan orang-orang yang mencintai kamu. Meskipun kamu sibuk di pekerjaan kamu gitu ya, apapun jenis pekerjaan kamu ya, kamu merasa teman kerja kamu, rekan bisnis kamu ini bisa kamu jadikan
juga sebagai teman atau bahkan sahabat ya. Kamu saat ini sedang merasa dikelilingi dengan orang-orang yang mengerti kamu lah, gitu ya, saling mengerti kamu dan dia gitu. Sedang fokus dengan pekerjaan, karir, karya-karya kamu, hobi-hobi kamu yang mungkin bisa menghasilkan uang seperti itu ya. Karena kamu ingin fokus dengan orang-orang yang kamu cintai. Jadi kamu kerja tuh tujuannya ya untuk selain untuk memenuhi kehidupanmu, kebutuhanmu, kemandirianmu, juga untuk orang-orang yang kamu kasihi. Seperti itu ya energi kamu ya teman-teman ya. Oke, yang memilih pilihan 1. Dari sisi pasangan kamu itu pasangan yang seperti apa sih gitu ya. Ini menurut mereka ya. Menurut penilaian mereka selama berhubungan sama kamu. Ya, teman-teman ya. Dari sisi pasanganmu, baik divine feminine maupun divine maskulin, baik laki-laki maupun perempuan. Teman-teman, ini bacaannya untuk umum ya. Bebas. Kamu punya status seperti apa sama pasanganmu, bebas ya. Energi kamu dominannya ke maskulin kah, ke feminin kah, bebas ya teman-teman. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan kondisi dan keadaan kamu ya. Oke, pilihan 1, menurut pasangan kamu itu pasangan yang seperti apa sih? Menurut dia, sisinya dia, dari sisi dia. Pilihan 1, universe please. Menurut pasangan mereka adalah pasangan yang seperti apa? Yang memilih pilihan 1. Oke. Eight of Swords. Oke. Menurut pasanganmu, pilihan 1, kamu itu orang yang seperti apa, pasangan yang seperti apa ya. Oke, Page of Cups. Pilihan 1, menurut pasanganmu ya. Knight of Swords. Oke. Menurut pasanganmu, kamu itu orang yang seperti apa, pasangan yang seperti apa. Oke, Three of Pentacles. Menurut pasanganmu, kamu itu orang yang seperti apa, pasangan yang seperti apa. Yang 1, oke. Death. The Emperor. Oh, oke. Ada Six of Cups. Ada The Wolf. Oke. The Empress. Satu kartu lagi reverse please. Satu kartu lagi untuk pasangan mereka yang memilih pilihan 1. Oke, thank you. Oh no, satu kartu lagi untuk pasangan mereka adalah pasangan yang seperti apa, orang yang seperti apa. Satu kartu. Six of Swords. Oke. Kartu terakhir, Six of Swords. Aku lihat yang memilih pilihan pertama ini, kamu ada yang sudah menikah, hubungan kamu cukup serius, cukup berkomitmen, cukup hubungan kamu dengan pasangan kamu cukup harmonis, cukup romantis ya. Bahkan di sini aku lihat beberapa dari kamu ada yang memiliki hubungan long distance relationship atau hubungan jarak jauh dengan pasangan kamu ya teman-teman ya, baik kamu divine feminine maupun masculine. Dari Eight of Swords di sini, pasangan kamu ini dari sisi dia ya teman-teman ya. Masalah ini benar atau tidak ya kembalikan ke diri kamu. Apakah kamu memang orang yang seperti itu ya? Ya, kamu tinggal lihat di diri kamu apakah benar kamu orang yang seperti itu ya, untuk mengkonfirmasi seperti itu. Dari Eight of Swords di sini, pasangan kamu dari sisinya dia menilai kamu ini adalah seseorang yang tidak percaya diri. Menurut dia kamu punya sangat logis ya, orang yang sangat realistis, punya kepandaian, punya kecerdasan, kamu orang yang pintar, bahkan mungkin kamu punya pendidikan yang cukup tinggi ya. Tapi di mata dia, dari sisinya dia teman-teman, terkadang kamu memiliki ketidakpercaya dirian gitu ya, yang punya negative thinking atau pikiran buruk yang kamu buat sendiri, yang belum tentu sebenarnya apa yang kamu pikirkan itu, hal-hal negatif yang kamu pikirkan itu tentang apapun ya, tentang orang lain, tentang karirmu, tentang kehidupanmu gitu ya, tentang hubungan kalian bahkan gitu, itu
sebenarnya belum tentu benar, tapi kamu suka tidak percaya diri lah, suka kalau misalnya kamu dalam keadaan yang negative thinking gitu ya, didera dengan negative thinkingmu sendiri yang kamu buat sendiri, insecure kamu itu sendiri, kamu kadang-kadang suka tidak mau mendengarkan omongan dari pasanganmu, saran dari pasanganmu, nasihat dari pasanganmu, apalagi dari orang lain gitu ya. Terkadang di mata dia, dari sisi dia memandang kamu yang seperti itu gitu ya, suka insecure sendiri gitu, suka nggak percaya diri sendiri, padahal kamu punya banyak kualitas. Dari sisi dia memandang kamu seperti itu. Kamu punya orang yang sangat logis, kamu orang yang sangat realistis, kamu pinter, kamu punya pendidikan tinggi, mungkin kamu punya karir yang cukup baik, tapi kamu terkadang suka merasa insecure atau tidak aman atau tidak nyaman yang kamu buat sendiri. Pikiran-pikiran buruk itu sebenarnya belum tentu benar gitu ya, teman-teman. Menurut dia kamu orang yang seperti itu. Dari Page of Cups di sini, dari sisi pasanganmu, dia menganggap kamu adalah orang yang kadang-kadang ya childish gitu ya, kekanak-kanakan gitu. Meskipun mungkin misalnya umur kamu sudah bisa dibilang dewasa gitu ya teman-teman ya, tapi terkadang kalau manjanya kamu ini lagi keluar, dia suka sebel sendiri itu dengan sikap kamu yang seperti itu ya teman-teman ya. Karena dari Page of Cups di sini, ya kamu sangat mencintai pasanganmu, sangat, menurut dia tuh kamu sangat dan sangat berlebihan gitu ya mencintai dia. Kamu agak bucin, dia menganggap kamu tuh punya cinta yang berlebihan sama dirinya gitu. Jadi kadang-kadang apapun yang pasanganmu inginkan gitu ya, kamu pasti akan kasih. Dia kadang-kadang risih sendiri gitu teman-teman ya, risih sendiri dengan sifat kamu yang seperti ini gitu. Childishnya kamu, manjanya kamu, posesifnya kamu, seperti itu. Dari Knight of Swords di sini, pasangan kamu menganggap kamu orang yang nggak bisa diem. Meskipun kamu dalam masa rehat gitu, kamu lagi beristirahat, kamu lagi nggak banyak kerjaan, nggak banyak aktivitas yang memang harus kamu lakukan lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kamu tuh orang yang nggak bisa diem. Dari Knight of Swords ya, orang yang berapi-api, orang yang nggak bisa diem, orang yang pengennya aktif aja gitu ya, orang yang kalau misalnya kamu lagi libur, kamu lagi waktu senggang tuh kamu tidak pernah memanfaatkan waktu senggangmu untuk benar-benar beristirahat gitu ya. Menurut dia kamu seperti itu. Dari Three of Pentacles di sini, aku lihat pasangan kamu menganggap kamu memang pekerja keras, kamu bahkan dari sisi dia memandang kamu orang yang pantas untuk dihormati ya dalam bidang karir atau pekerjaan kamu gitu ya. Kamu punya sifat-sifat seorang pemimpin menurut pasangan kamu ya. Mungkin selama ini dia melihat kamu ketemu sama teman-temanmu, bagaimana kamu bekerja, atau bahkan ketika kalian berdua gitu ya, mungkin dia bisa ngelihat kualitas kamu di situ gitu ya. Kamu orang yang kreatif di sini dari Three of Pentacles teman-teman ya. Kamu orang yang kreatif, kamu orang yang money oriented di mata dia, dari sisi dia ya. Dari Death juga aku lihat di sini, mungkin hubungan kalian cukup lama ya teman-teman. Jadi dia tahu susah dan senangnya kamu di dalam kehidupan kamu, mencapai kesuksesan kamu saat ini gitu ya. Mungkin dalam hal karir, mungkin dalam hal hubungan kalian. Mungkin hubungan kalian ini, kamu dengan pasangan kamu ini tidak cukup baik gitu ya, tidak terlalu berjalan dengan nyaman, aman, sentosa gitu ya. Tapi akhirnya sekarang hubungan kalian baik-baik saja, itu melalui banyak sekali rintangan, up and down gitu ya. Dia menganggap kamu adalah sosok yang sangat kuat dalam menghadapi masalah-masalah di dalam hidupmu, baik dalam kisah cinta kamu dan dia atau dalam kehidupan. Karir juga termaksud ya. Kamu sosok yang sangat kuat, kamu sosok yang sangat kreatif, ya cenderung money oriented sih kalau menurut dia. Ya kamu kalau udah ngomongin soal uang, financial things gitu ya, material things, keuangan, karir kamu gitu, kamu seperti terobsesi dengan itu semua. Ya, kamu punya obsesi yang cukup tinggi terhadap karir kamu, terhadap kemapanan kamu, terhadap keuangan kamu gitu ya, materi gitu ya. Dari The Emperor ya, dia menganggap kamu orang yang sebenarnya secara jujur aku lihat di sini dari The Emperor, dia terkadang menganggap kamu orang yang sangat egois. Memang kamu punya
sifat kepemimpinan yang cukup qualified, cukup berkualitas lah di mata pasangan kamu ya teman-teman. Bahkan dalam hubungan kalian juga kelihatan mungkin dari setiap komunikasi yang kamu dan pasangan kamu lakukan gitu ya. Dia menganggap kamu ada sisi kepemimpinan yang cukup baik gitu ya. Kamu bisa menjadi orang tua yang cukup baik, baik kamu mama maupun papa gitu, calon mama, calon papa. Tapi terkadang kamu punya sifat yang sangat egois. Ya, teman-teman, egois dan posesif ya. Tadi di awal aku udah bilang kamu memang posesif gitu ya. Ya di mata dia seperti itu, di sisinya dia. Terkadang kamu kalau posesifnya kamu lagi keluar nih gitu ya, itu adalah suatu hal yang cukup menyebalkan dari sisi dia, teman-teman ya. Ya di sini aku lihat kamu memang punya pekerjaan yang sangat baik, kamu punya anak buah, misalnya kamu seorang wira swasta ya kamu punya anak buah, misalnya kamu bekerja di suatu perusahaan ya kamu punya anak buah gitu, kamu dipercaya untuk memimpin beberapa anak buah gitu ya, kamu punya sifat kepemimpinan yang cukup baik, bahkan di mata pasangan kamu ya gitu. Dari Six of Cups di sini ya, kamu romantis. Di mata dia tuh kamu romantis. Kamu akan memberikan segala hal, segala macam yang diminta oleh dia, pasangan kamu. Kalau kamu memang mencintai dia, kalau kamu mencintai seseorang, kamu akan memberikan segala hal kepada orang yang kamu cintai. Kalau kita bicara tentang pasangan ya, kamu di mata dia memang seperti everything I do it for you gitu. Kalau kamu mencintai pasangan kamu, apapun akan kamu berikan sama dia. Itu dia merasakan itu dan dia menyadari itu teman-teman ya. Pasangan kamu ya. Di sisi dia kamu seperti itu. Kamu sangat romantis, kamu orang yang terkadang ada sisi childish ya. Terkadang ada sisi dewasanya gitu ya. Aku lihat di sini kamu kayaknya ada perbedaan umur ya sama dia ya, sama pasangan kamu yang cukup jauh lah. Mungkin pasangan kamu lebih dewasa dari kamu, umurnya lebih tua dari kamu atau sebaliknya ya, vice versa ya teman-teman ya. Kalau aku lihat di sini ya, di mata dia kamu terkadang bisa menjadi orang yang sangat childish. Kalau misalnya kamu udah manja, kekanak-kanakan gitu ya, punya sifat, dia sangat sebal gitu. Dia menurut kamu sangat menyebalkan. Karena ketika kamu sisi childish kamu itu muncul gitu ya, jadi kamu kelingi banget sama dia gitu teman-teman ya, jadi manja banget gitu ya. Kadang-kadang dia juga sebel dengan sifat egois kamu kalau memang lagi muncul ya. Menurut dari sisi dia kamu terkadang orang yang menjadi orang yang sangat egois gitu ya. Dari The World di sini dia sangat ingin melindungi kamu teman-teman, dia sangat mencintai kamu. Meskipun di sini beberapa dari kamu ada yang long distance relationship ya, atau hubungan jarak jauh, tapi dia seperti selalu memantau kamu dari jauh, baik itu dari internet, mungkin dari pertemanan kalian, mungkin dari keluarga kalian gitu ya. Dia tidak pernah mau lepas pengawasan untuk dirimu. Ya teman-teman ya, dari The World di sini aku lihat dia seperti ingin menjaga kamu meskipun kalian tidak sering bertemu gitu ya, tapi dia ada perasaan untuk kamu adalah dunianya dia. Ya, dari sisi dia menganggap kamu adalah dunianya gitu ya. Dia akan bersedih kalau kamu melihat kamu susah seperti itu. Dia pengen banget melindungi kamu lah teman-teman, baik kamu dari jauh maupun ketika kamu saat bertemu dia, bersama dia gitu ya. Dan di Empress di sini menurut dia kamu adalah orang yang ya seperti tadi aku jelaskan ya teman-teman. Pasangan yang siap untuk menjadi orang tua, pasangan yang sabar, pasangan yang memang terkadang egois gitu ya. Kebapaan, keibuan, kamu sosok yang sangat lembut, baik kamu divine feminine maupun maskulin gitu ya. Karena setiap dari kita ini memiliki sisi feminin dan maskulinnya gitu ya. Kamu punya keseimbangan itu di mata dia, dari sisi dia gitu ya. Kamu tahu situasi, kapan kamu bisa melembutkan dirimu, kapan kamu harus mengeraskan sikapmu ya. Kamu tahu momen lah gitu ya. Dari The Empress ya, dari Six of Swords di sini ya aku lihat kamu ada yang jarak jauh ya, faktor kesibukan, domisili, bahkan di sini ada yang luar negeri ya teman-teman. Dari sisinya dia, menurut dia ya kamu orang yang ya sangat kuat ya, ada hubungan dengan depth ya. Kamu mungkin jalan hidup kamu ini tidak mudah, dan kamu sudah cukup menjalankan hubunganmu dengan pasanganmu ini
sudah cukup lama sampai akhirnya dia tahu apa yang sudah kamu lewati, apa yang pernah kamu lewati, dan di mata dia kamu sangat kuat. Dia pengen membawa kamu, melindungi kamu kalau kamu sudah punya anak juga ya, untuk melupakan semua kesulitan itu gitu, untuk move on lah. Dia pengen ajak kamu untuk move on gitu teman-teman ya, melupakan, benar-benar melupakan apa yang terjadi di dalam hidupmu. Begitu juga terjadi di dalam hidupnya dia. Sudahlah, yang masa lalu dibiarkan berlalu, seberat apapun itu gitu ya. Pelan tapi pasti dia ingin sekali mengajak kamu menuju ketenangan hubungan kalian berdua. Apalagi kalau kalian sudah punya anak ya. Aku lihat di sini aku lihat beberapa ada yang single parent ya. Mungkin dia yang single parent atau kamu yang single parent, dan dia pengen banget, seandainya ini kamu yang single parent ya teman-teman, dia pengen banget membawa serta anak-anakmu menuju ke hidup yang lebih bahagia gitu ya. Dia pengen melindungimu dan anakmu gitu ya. Ini vice versa ya teman-teman. Ini seandainya kamu yang punya anak, dia ingin melindungi dirimu dan anakmu ya, karena di mata dia kamu adalah sosok yang sangat kuat gitu ya. Kamu pernah melewati banyak sekali kesulitan, ketidaknyamanan, bahkan di dalam hubungan kalian. Aku lihat ya di sini teman-teman ya, hubungan kalian memang tidak pernah mudah. Bahkan kamu mencapai kesuksesan karir kamu saat ini, kemandirian kamu, kemapanan kamu, itu dia melihat itu semua. Ya, pergaulan kamu, dia melihat itu semua teman-teman ya. Itu menurut dia, di sisi dia kamu adalah sosok yang seperti itu, sosok pasangan yang seperti itu. Dari The Empress aku lihat, menurut dia kamu sebagai pasangan ya, kamu cukup setia dari The Empress ya. Kamu cukup tipikal orang yang bisa melayani pasanganmu. Ya, teman-teman, tipikal orang yang bisa melayani pasanganmu dalam segala hal. Kamu cukup setia lah di mata dia, teman-teman ya. Seperti itu. Dia sudah bisa menilai itu semua. Kayaknya memang dari pilihan satu ini kamu hubungannya cukup lama ya, teman-teman. Dari The World aku lihat sudah cukup lama kamu menjalaninya. Jadi kamu dan dia ini sudah saling mengenal lah istilahnya, sudah cukup mengenal luar dan dalamnya. Ya, teman-teman ya. Oke, pilihan satu di sini aku lihat ada energi dari fire sign, itu Sagittarius, Leo dan Aries, ada Cancer, Pisces dan Capricorn. Di sini ada Taurus, Virgo dan ya Capricorn ya. Ada Libra, Gemini dan Aquarius. Hampir semua zodiak ada di sini, teman-teman. Ya, di sini ada Scorpio. Ya, hampir semua zodiak ada di sini. Energi zodiaknya ya, teman-teman ya. Oke, pilihan satu semoga cocok ya. Kalau memang nggak cocok sama sekali, kalau nggak suka sama sekali, ya sudah. Berarti energi kamu belum bisa aku tarik. Dan mungkin temanya belum untuk kamu ya, pilihan satu. Bye-bye. Hai yang memilih pilihan terakhir atau pilihan kedua, kita buka energimu dulu, karakteristikmu atau sifat-sifatmu, apapun yang ada di dalam dirimu ya guys. Oke, Queen of Swords, The Fool, dan ada Ten of Cups. Kayaknya yang memilih pilihan kedua, beberapa dari kamu sudah berumah tangga, bahkan kamu sudah punya anak ya teman-teman ya. Dari Queen of Swords di sini, energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, kamu divine feminine atau divine masculine yang cukup kamu laki-laki atau perempuan yang cukup tegas, straight to the forward. Kamu nggak pernah berbasa-basi, jarang sekali berbasa-basi. Kamu tipikal orang yang apa yang ada di dalam hati kamu, bawaannya pengen ngungkapin aja gitu. Kamu jarang sekali menyimpan perasaan, jarang sekali menyimpan unek-unek lah, seperti itu istilahnya teman-teman ya. Oke, di sini ada The Fool. Sepertinya Queen of Swords dan The Fool, kayaknya kamu baru merasakan kebebasan, merasakan jiwa yang bebas. Kamu memutuskan untuk mengakhiri suatu keadaan, suatu hubungan. Bisa apa aja teman-teman ya, bisa hubungan, bisa karir, apapun ya. Dan kamu dalam keadaan yang bebas aja, merasa jiwa kamu akhirnya gitu ya, free gitu dari sesuatu ya. Dengan tegas kamu meninggalkan keadaan itu, mungkin seseorang, mungkin karir, mungkin situasi, mungkin tempat tinggal gitu ya. Tinggal disesuaikan ya teman-teman ya. Ya, kamu saat ini dalam energi yang merasa ingin melakukan segalanya tanpa ada hambatan, tanpa ada kekangan dari siapapun ya. Dari The Fool, kamu ingin menikmati hidupmu, kamu ingin
Bahkan cenderung di sini aku lihat the Fool, kamu cenderung ceroboh, ya. Padahal banyak sekali yang memperingatkan kamu, termasuk yang menjaga kamu ya, guides kamu ya teman-teman. Tapi di sini dari the Fool, mungkin kamu sudah cukup lama terkekang oleh suatu keadaan. Ya, apapun keadaan itu ya teman-teman, dan begitu kamu memutuskan dengan tegas dari Queen of Swords untuk meninggalkan keadaan itu, kamu seperti memiliki hidup baru. Kamu merasa ingin menjalani hidupmu ini dan tidak mau lagi kembali ke keadaan yang menurut kamu tidak nyaman untuk dirimu, tidak nyaman untuk jiwamu, kebahagiaanmu seperti itu. Saat ini kamu lagi menikmati hidupmu banget ya teman-teman ya. Oke, mungkin kamu baru terlepas dari suatu permasalahan di dalam rumah tangga kamu gitu ya. Kamu sudah menemukan jalan keluarnya yang terbaik untuk rumah tangga kamu ya. Kamu tinggal sesuaikan saja teman-teman ya. Kamu saat ini intinya lagi ingin menikmati hidupmu banget. Meskipun itu terkadang banyak yang memperingati bahwa apa yang kamu pilih itu adalah resiko, banyak resikonya, kamu nggak peduli. Kamu tipikal orang yang berjiwa bebas memang sih pada dasarnya ya. Eh, Bukan tipikal orang yang bisa dikekang gitu ya. Jadi ya begitu terlepas dari suatu masalah, keadaan yang mengekang kamu, kamu kayak seperti menemukan kebahagiaanmu kembali. Meskipun itu kamu sangat sadar bahwa setiap jalan yang kamu tempuh itu pasti ada resikonya. Kamu sangat menyadari itu gitu. Tapi kamu tipikal orang yang ingin menjalani resiko itu. Ya, kamu orang yang sangat percaya diri sebenarnya ya. Dari Ten of Cups di sini aku lihat ya, terutama bagi kamu yang sudah memiliki rumah tangga ya, sudah berumah tangga, bahkan sudah punya anak, di sini kamu bahagia-bahagia aja, kamu sedang menikmati rumah tanggamu yang penuh dengan kebahagiaan, rasa cinta yang kamu berikan kepada pasanganmu dan anak-anakmu seperti itu. Kamu lagi enjoy your life, enjoy menikmati kebahagiaanmu di dalam rumah tanggamu. Meskipun memang dari Ten of Cups ya teman-teman ya, jujur, secara ekonomi aku tidak melihat ekonomi yang terlalu berlebihan. Tapi kamu dengan pasangan kamu dan anak-anakmu ini bisa menikmati itu semua dengan penuh cinta, dengan penuh sukacita gitu teman-teman ya. Aku lihat di sini energinya. Oke. Menurut pasanganmu, dari sisinya dia, kamu itu pasangan yang seperti apa? Kamu itu orang yang seperti apa ya, teman-teman yang memilih pilihan kedua. Memilih pilihan kedua menurut pasangan mereka. Pasangan seperti apa ini? First. Menurut pasangan kamu, dari sisinya dia ya teman-teman ya. Nanti kamu tinggal lihat di dalam dirimu, apakah memang seperti itu dirimu ya teman-teman ya. Oke, pilihan kedua. Menurut pasanganmu, kamu itu orang yang seperti apa sih? Four of Pentacles, orang yang seperti apakah? Pasangan yang seperti apakah? Gitu ya. Four of Pentacles, jujur ya, aku akan bacakan tebaran kartunya secara random, berdasarkan intuisiku. Dan apa adanya teman-teman ya, nggak ada yang aku tutup-tutupi, nggak ada yang aku lebih-lebihin. Oke, Four of Pentacles, pilihan kedua. Menurut pasangan mereka, oke. The Chariot, Eight of Swords, menurut pasangan kamu itu orang yang seperti apa sih? Kamu itu pasangan yang seperti apa sih? Pilihan kedua, kita lihat ya. Dari sisinya dia ya. Masalah ini benar atau tidak ya kamu tinggal lihat sendiri. Apakah dirimu seperti itu? Gitu ya. Seperti yang dia pikirkan. Atau bahkan mungkin pasangan kamu pernah jujur mengatakannya sama kamu tentang pendapatnya dia, tentang dirimu dan hubungan kalian. Pilihan 1, pilihan 2. Oke. Five of Cups dan ada Ace of Cups. Oke, kita lihat dari sini. Four of Pentacles, The Chariot, Eight of Swords dan Five of Cups dan Ace of Cups. Ya, teman-teman. Dari Four of Pentacles di sini aku lihat dari sisinya dia. Jujur ya, teman-teman ya, dari sisinya dia diam-diam dia menilai kamu adalah
pasangan yang mungkin kamu belum terlalu bisa move on dari masa lalu kamu. Masa lalu dalam hal apa sih? Ya mungkin dalam hal kegagalan cinta kamu di masa lalu. Mungkin juga kadang-kadang dia menyadari bahwa kamu suka kepikiran seseorang dari masa lalu kamu ya teman-temannya. Dari Four of Pentacles aku lihat. Tapi mungkin dia tidak mengatakan itu sama kamu. Dia menyadari kamu masih suka teringat dengan kegagalan kamu di masa lalu, orang dari masa lalu kamu gitu ya teman-teman. Terkadang dia merasakan itu, tapi dia tidak ungkapkan. Pasangan kamu tidak ungkapkan sama kamu, ya. Entah kenapa, mungkin dia tidak mau cari masalah, mungkin dia lagi nggak mau ribut, kayak gitu-gitu teman-teman ya. Dari Four of Pentacles di sini aku lihat dari sisinya dia, kamu orang yang pinter banget mengatur keuangan. Kamu orang yang pinter banget tahulah gitu, kalau punya uang itu, kalau punya rezeki itu pos-posnya kemana gitu. Pinter mengatur keuangan lah gitu. Cenderung ya, sorry ya teman-teman, aku jujur cenderung pelit. Dari Four of Pentacles ya. Dari sisinya dia, kadang dia menganggap kamu, baik kamu divine feminine maupun maskulin ya teman-teman yang menonton videoku pilihan kedua, dia menganggap kamu pasangan yang pelit gitu ya, terlalu perhitungan gitu ya. Dari Four of Pentacles aku lihat juga menurut dia, dari sisi dia, kamu ini kadang-kadang posesif. Meskipun keposesifan kamu tidak terlalu berlebihan, tapi menurut dia itu cukup mengganggu gitu ya teman-teman ya. Kamu punya jiwa yang bebas, kamu tidak mau dikekang, tapi kadang-kadang kamu mengekang dia, mengekang kebebasan pasanganmu ya. Kamu agak posesif di sini ya teman-teman, aku lihat. Dari The Chariot, pasangan kamu menganggap kamu ini secara keuangan kamu pintar ngaturnya gitu ya. Secara karir kamu cukup sukses gitu ya. Kalian bisa saling membantu lah di dalam hubungan ini secara materi gitu ya. Saling bersinergi gitu ya. Meskipun dari The Chariot aku jujur lihat kamu kayaknya banyak sekali perbedaan dari dengan pasanganmu ya teman-teman. Mungkin di sini ada perbedaan warna kulit, umur, kepercayaan gitu, pola pikir gitu. Tapi dia ingin ada di samping kamu dari The Chariot ya. Dia ingin ada di samping kamu di sepanjang perjalanan usia hubungan kalian gitu ya. Dia pengen menikmati kesuksesan bersama kamu gitu ya. Kesuksesan dalam hal apa ya? Mungkin kesuksesan dalam hal karir, kemandirian kamu berdua gitu ya. Kamu dengan pasangan kamu ya. Mungkin kesuksesan di dalam hubungan kalian juga dari The Chariot ya teman-teman. Dia intinya adalah dia menganggap kamu dari sisinya dia ya. Kamu adalah pasangan yang bisa dia bawa. Kamu adalah pasangan yang bisa dia bawa dan mau dia bawa menuju kesuksesan. Terutama dalam hal finansial, material things ya teman-teman ya. Dia pengen ketika dia sukses, ketika kamu sukses, kalian tetap bersama. Gitu ya teman-teman. Dari Eight of Swords di sini aku lihat dari sisinya dia, dari sisi pasanganmu ya teman-teman, dia terkadang menganggap kamu adalah orang yang insecure. Kok bawaannya nggak aman aja, bawaannya kok tidak percaya aja sama orang lain, sama dia termaksud. Mungkin kamu pernah mengalami kegagalan dalam percintaan. Dari Five of Cups aku lihat ya. Beberapa kali kegagalan dalam percintaan ketika bertemu dengan pasangan kamu yang saat ini, insecure itu, rasa tidaknya aman itu tetap kamu bawa ketika kamu bersama dia. Dan dia menyadari itu teman-teman ya. Padahal dia sering sekali meyakinkan kamu bahwa dia mencintai kamu dari Ace of Cups. Ya, bahkan dia ingin berada di samping kamu dari Chariot ya. Menghadapi susah senang bersama-sama, terutama ketika dia sukses ya, dia pengen ada kamu di sampingnya dia. Itu keinginannya dia ya, teman-teman. Tapi terkadang dia melihat kamu nih banyak nggak percayanya sama dia, banyak merasa tidak amannya sama dia, banyak merasa tidak amannya menjalani hubungan ini. Karena apa? Kamu masih menoleh ke belakang terus-menerus. Dari Four of Pentacles dan ada Five of Cups. Kamu masih terus menoleh ke belakang dari kegagalan-kegagalan kamu di masa lalu. Padahal dia sering mengatakan sama kamu bahwa dia menjanjikan hidup yang setidaknya tidak akan mengecewakan kamu secara sadar, seperti yang mantan-mantanmu lakukan di belakang sana, seperti itu. Kadang-kadang dari Five of Swords ya, kadang-kadang dia merasa kamu ini tidak memiliki kepercayaan diri.
Ya, kamu sering sekali merasa tidak percaya diri meskipun dia melihat kualitas di dalam dirimu, teman-teman ya. Banyak sekali kualitas yang dia lihat dari dirimu. Mungkin kamu dinilai sama dia sebenarnya cerdas. Kamu pintar, kamu punya pendidikan yang tinggi, kamu orang yang logis, kamu orang yang realistis sebenarnya di mata dia. Tapi terkadang kalau kalau kamu sifat apa ya, sifat insecure kamu ini lagi datang, dia sebel banget tuh dengan keadaan yang seperti itu, teman-teman ya. Karena ketika keadaan itu muncul di kamu, insecure-nya kamu itu muncul, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena kamu cukup keras kepala di sini. Kamu cenderung pengen sendiri kalau kamu dalam keadaan yang merasa takut, merasa tidak percaya dengan pasangan kamu, dengan orang-orang sekitar gitu ya. Padahal teman-teman dari Eight of Swords aku lihat, sebenarnya ini belum tentu apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi di dalam dirimu, di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Bahkan dia pun sudah sering meyakinkan itu. Cuman kadang-kadang itu yang sifat menyebalkan kamu itu seperti itu menurut dia, dari sisinya dia. Kamu orang yang sulit sekali diberi pengertian kalau memang sifat dan sikap menyebalkan kamu ini lagi datang, ya. Insecure kamu, merasa tidak aman gitu ya teman-teman ya. Itu menurut dia ya. Mungkin ya teman-teman, kamu memiliki pasangan yang sangat mencintai kamu dari Ace of Cups ya. Bahkan ketika kamu masih suka kepikiran orang dari masa lalu kamu, dia tetap ada di samping kamu ya. Dia tetap ingin ada di samping kamu. Itu keinginannya dia karena dia mencintai kamu dengan tulus ya teman-teman. Kalau menurut aku, saran aku, teman-teman, kamu sudah memiliki pasangan yang cukup mengerti kamu sebenarnya ya, susah senang gitu sih. Sifat dan sikap menyebalkan kamu itu dia sudah cukup tahu gitu ya. Setiap orang itu memiliki keterbatasan dalam kesabaran. Kita kan manusia, teman-teman ya, punya perasaan gitu ya. Jadi selama dia masih sabar menghadapi kamu, selama dia masih mengerti keadaan kamu, teman-teman, coba lihat sisi baik dari pasangan kamu ya. Jangan terlalu lama terjebak dengan masa lalu ya, dan ketidakamanan yang kamu buat sendiri. Insecure, tidak aman yang kamu buat sendiri. Pikiran-pikiran buruk yang kamu buat sendiri yang sebenarnya belum tentu loh itu terjadi. Belum tentu loh itu buruk, belum tentu loh itu seperti apa yang kamu pikirkan. Ya, bahkan mungkin pasangan kamu sudah sering berkata seperti ini, teman-teman ya. Oke. Oke, di sini ada di Hierophant ya. Ada yang sudah menikah ya di sini ya. Pilihan kedua. Pilihan kedua, menurut pasangan kamu tuh orang yang seperti apa? Kamu tuh pasangan yang seperti apa? Dari sisi dia ya, teman-teman. Benar atau tidaknya kamu tinggal melihat di diri kamu. Ya. Mungkin dia pernah berkata itu sama kamu, pernah jujur mengatakan pendapatnya dia sama kamu, ya. Oke, di sini ada Strength, The Emperor, dua kartu lagi. Ada Queen of Wands dan The High Priestess. Oke, teman-teman, di sini ada yang memilih pilihan kedua kayaknya kamu punya hubungan yang cukup serius ya, bahkan di sini ada pernikahan, ya. Tapi ada beberapa yang masih pacaran gitu ya, tapi hubungan kamu cukup serius dan sudah cukup lama dijalani dari Strength-nya aku lihat. Oke. Dari The Hierophant aku lihat dari sisi pasangan kamu, baik divine feminine maupun divine masculine, teman-teman tinggal disesuaikan dengan keadaan dan kondisi kalian berdua, ya. Baik kamu laki-laki maupun perempuan, kamu sudah menikah maupun belum, ya. Dari The Hierophant di sini, dari sisinya dia, kamu adalah orang yang sangat pintar. Dari awal aku udah bilang ya, menurut pasangan kamu adalah orang yang sangat pintar. Kamu cerdas, kamu logis, kamu realistis orangnya, kamu mungkin punya tingkat pendidikan yang cukup tinggi gitu ya, dari The Hierophant dan ada The Emperor, teman-teman. Tapi terkadang memang kamu punya rasa tidak aman yang mungkin kamu dapat dari pengalaman kamu di masa lalu dalam hal cintakah, dalam hal penerimaan dari orang lain, dalam hal pekerjaan, apapun seperti itu ya, yang mungkin saat ini masih kamu bawa-bawa, teman-teman. Meskipun kamu sangat menyadari bahwa pasangan kamu ini sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu gitu ya, tapi kamu belum terlalu bisa move on dari kegagalan-kegagalan di masa lalu. Bahkan kamu terkadang masih suka mengingat
seseorang dari masa lalu ini. Dan cukup banyak pengertian yang diberikan oleh pasangan kamu loh, gitu ya. Dia sangat menyadari itu loh, gitu. Kalau kamu masih sering kepikiran orang dari masa lalu kamu, ya. Dari The Hierophant aku lihat kamu, menurut dia, dari sisi dia kamu orangnya pinter. Kamu senang sekali membaca, kamu punya karir yang sangat baik ya teman-teman, dari The Hierophant dan di Emperor ya aku lihat ya. Kamu punya karir yang sangat baik, kamu punya kecerdasan gitu ya. Kamu bahkan aku lihat ya, punya pekerjaan yang membawahi beberapa anak buah. Bahkan di sini kamu karyawan, wira swasta, sorry ya. Kamu wira swasta. Beberapa dari kamu nih, kamu wira swasta ya. Di sini kamu punya karyawan yang cukup banyak. Sebenarnya kamu orang yang sangat berkualitas gitu, punya tingkat kepemimpinan yang punya jiwa kepemimpinan yang cukup baik gitu ya. Kamu orang yang sangat dewasa gitu ya. Di balik kekerasan sikapmu yang kamu perlihatkan kepada orang-orang di sekitar kamu, terutama kalau ini berhubungan dengan pekerjaan, tapi kamu sebenarnya punya kebijaksanaan, kamu sebenarnya punya kepintaran, kecerdasan yang menurut orang lain itu cukup luar biasa gitu ya. Bahkan di mata pasangan kamu ya, kamu punya kecerdasan yang mungkin menurut dia juga di atas dia gitu ya. Kamu punya kebijaksanaan, kamu bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa dicontoh oleh anak buahmu. Bahkan kalau misalnya kamu sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, kamu mungkin tipikal orang tua yang bisa dicontoh lah gitu ya, sangat bisa dicontoh gitu ya. Meskipun dari The Emperor aku lihat dan ada strength, meskipun aku lihat kadang-kadang dari sisi pasangan kamu, dia merasa kamu tuh kalau udah lagi egois ya, sifat egois kamu ini lagi muncul gitu ya, dia merasa nggak nyaman loh dengan keadaan itu ya. Soalnya kalau kamu lagi egois, sifat egois kamu ini lagi muncul, kamu sulit sekali untuk diberi pengertian sama dia, sulit sekali untuk diajak ngomong, agak keras kepala gitu ya kalau memang sifat egois kamu lagi muncul menurut dia dari sisi pasanganmu ya, baik dia divine feminine maupun divine masculine ya teman-teman ya. Dari strength di sini menurut dia, dari sisi dia, ya dari awal sudah aku jelaskan teman-teman ya, dia merasa nyaman sama kamu meskipun kadang-kadang kamu menyebalkan. Egois kamu itu, kamu kalau lagi egois banget loh gitu, nggak bisa dibilangin. Apalagi di sini ada Queen of Wands ya teman-teman, sorry ya, apalagi di sini ada Queen of Wands. Kamu kalau egoisnya lagi muncul gitu, egois banget kamu emang. Bahkan bukan sama dia aja, orang-orang di sekitar kamu pun akan kena imbasnya gitu. Kamu jadi keras kepala, sulit diatur. Ya seperti itulah teman-teman ya di mata dia. Tapi dari strength aku lihat dia sangat nyaman dengan kamu. Apapun keadaan hubungan kalian, apapun keadaan kamu, teman-teman, dia ingin selalu berada di samping kamu karena dia menemukan kenyamanan itu. Dia tahu bahwa di balik kekerasan kamu, fisik kamu yang cukup kuat, fisik kamu yang cukup bugar gitu ya. Karena di sini aku lihat kamu punya fisik yang cukup bugar ya, baik kamu feminin maupun maskulin ya. Kamu mungkin senang sekali olahraga, di mata orang lain juga kamu kelihatan galak gitu. Tapi pasangan kamu ini tahu di balik fisik kamu, sosok kamu yang terlihat kuat, terlihat tidak bisa didekati atau sulit didekati, dia sangat tahu bahwa kamu punya hati yang lembut sebenarnya. Dari The Hierophant dan ada strength ya, dia sangat tahu bahwa kamu memiliki hati yang lembut, kamu memiliki hati yang tulus lah gitu ya teman-teman. Dia memiliki kenyamanan sama kamu, perasaan nyaman sama kamu ya. Dari Queen of Wands di sini, dari sisi dia, jujur aku jelaskan ya, dari Queen of Wands di sini, dari sisi dia tuh dia merasa kadang-kadang gemes sama kamu. Kamu punya ketertarikan dalam hal seksual itu cukup tinggi di mata dia, dan dia sangat menyukai itu teman-teman. Jujur ya, dia sangat menyukai itu. Baik kamu divine feminine maupun maskulin ya. Di mata dia, di sisi dia, kamu laki-laki atau perempuan yang sangat seksi gitu. Bahkan kamu di sini dari Queen of Wands aku lihat banyak sekali lawan jenis ini yang menyukai kamu. Karena secara fisik aku lihat memang kamu punya fisik yang cukup menarik ya di mata lawan jenis. Itu yang bikin pasangan kamu kadang-kadang merasa jealous atau cemburu ya sama orang-orang yang berada di dekat kamu sih, aku lihat ya teman-teman. Jadi di High Priestess di mata dia, di sisi dia, dia melihat kamu orang yang cukup spiritual.
kamu punya, mungkin di sini kamu punya intuisi yang cukup tajam, bahkan beberapa dari kamu sixth sense-nya sudah terbuka, dan pasangan kamu sangat menyadari itu, teman-teman. Ya, di mata dia, di sisi dia, kamu punya sisi hitam dan putih yang cukup seimbang. Dan dia sampai detik ini dia masih menerima itu semua, teman-teman ya. Kamu mengerti tentang spiritualitas, kamu mengerti tentang, bahkan kamu di sini beberapa dari kamu ya, menurut dia dan pasangan kamu menyadari nih kalau kamu suksesnya sudah kebuka gitu ya. Indera keenam kamu sudah kebuka semua. Seperti itu. Kamu bisa mengerti tentang ya hal-hal yang mungkin orang di sekitar kamu tidak menyadarinya, termasuk pasangan kamu. Ya, hal-hal yang ada hubungannya dengan sixth sense, indigo gitu ya, seperti itu menurut dia, dan dia sangat menyadari itu kok, teman-teman. Kalau kamu punya kemampuan-kemampuan seperti itu, dia sangat mengagumi itu. Ya, teman-teman yang memilih pilihan kedua, di mata dia, dari sisi dia, kamu orang-orang yang seperti ini. Kamu tinggal sesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu ya, teman-teman. Di sini aku lihat ada Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Ya, ada juga Gemini, Libra, dan Aquarius. Ya, semua energi zodiak ada di sini kok, teman-teman ya. Semua energi zodiak ada di sini. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan energi zodiakmu. Teman-teman, pilihan kedua semoga cocok ya. Semoga resonate ya. Kalau memang nggak resonate sama sekali, kalau memang kamu nggak suka dengan cara pembawaan kartunya, pembacaan kartunya, ya sudah, berarti energi kamu belum bisa aku tarik dan temanya belum untuk kamu. Dan mungkin bahkan kita tidak satu vibrasi ya. Tidak apa-apa. Ya teman-teman, sampai jumpa.